kerjakan tanpa pusing terhadap negara, tanpa pusing terhadap pemilu, tanpa pusing terhadap caleg-caleg, kan gitu. Itu salah satu. Dan ini tolong ditemukan. Setiap hari Anda di kamar, di rumah, sambil diem, sambil apa, cari-cari sebenarnya di mana sih negara ini penting bagi saya, sehingga saya repot betul mau jawab SMS beratus-ratus, Cak, saya milih presiden yang mana. Aku tuh jawab, terus kesel aku kan gitu. Oke. Ada terminologi lain. Ada misalnya gini, jenis-jenis profesi atau jenis-jenis pekerjaan atau kegiatan ya. Yang tadi dua sudah ya, dua terminologi tadi ya. Yang ketiga, ada pekerjaan ekonomi, ada pekerjaan politik, ada pekerjaan budaya, ada pekerjaan apa lagi? Kalau pekerjaan politik itu tujuannya adalah pengelolaan segala macam faktor dan perangkat negara dan rakyat. Itu pekerjaan politik. Meskipun itu bisa dikhianati, ternyata bukan itu kerjaannya. Kerjaannya adalah untuk meningkatkan karier ya pribadi. Oke. Terus ada dari kalau pekerjaan bisnis, pekerjaan ekonomi berarti tujuannya adalah laba. Ada pekerjaan budaya, tujuannya adalah membangun hubungan antar manusia sehingga terjadi kreativitas di dalam hubungan kemanusiaan itu. Kan gitu. Saya tanya kepada Anda, ini pekerjaan apa ini? Oke, kita lebih persempit. Ini ada tujuan profesional enggak? Supaya dapat laba, supaya menjadi, pasti dibiayai, harus dibiayai. Ini sama pil dacil lain apa beda? Beda. Tolong ditegaskan supaya direkam. Ini beda. Different, Mas. Apa bedanya, Mas Dis? Ya wong sugih wong kere deh. Lepas dari kaya miskin sebagai satu formula kegiatan, bedanya apa? Harus kita ketahui persis supaya kita yakin terhadap apa yang kita kerjakan. Tadi sudah dikatakan sama Cak Nun bahwa kalau tidak ada Allah ini tidak jadi, kalau tidak ada Rasulullah tidak jadi. Jadi kami menjadikan ini karena kami yakin beliau itu ada dan Rasulullah itu perlu diteladani. Ya sudah. Jadi ini namanya ibadah muamalah. Ya, kalau mereka sholat bareng itu namanya ibadah mahdzah. Begitu di luar sholat, di luar haji, di luar puasa Ramadan, ini namanya ibadah muamalah. Jadi tetap bernilai ibadah. Kita catat tadi ada negara, nggak ada negara, mau kerajaan, mau republik, mau presidennya siapa, rajanya siapa, nggak ada urusan. Ini tetap jalan, kan gitu. Sekarang, kalau parpol itu kerjaan apa? Politik, bener? Bener? Politik, ingat tadi definisinya. Politik itu pelaku politik mengabdikan diri terhadap keharusan-keharusan ketatanegaraan dan kerakyatan agar supaya rakyat mendapatkan hak-haknya untuk sejahtera. Itu pekerjaan politik. Saya tanya sekali lagi, parpol pekerjaan politik atau ekonomi? Nah, habis berubah wes saiki ya. Pekerjaan ekonomi, gitu, oke? Jelas ya? Oke. Pekerjaan para pejabat itu sebenarnya sepengetahuan Anda itu pekerjaan politik apa pekerjaan ekonomi? Kalau mau diperbesar, ini negara apa perusahaan? Nah, wes jelas masalahnya sekarang. Makanya ada kata defisit. Wah, anggaran kita defisit loh. Defisit itu bahasa ekonomi. Negara nggak kenal defisit. Keluarga nggak kenal defisit. Yang defisit itu dagangnya, negaranya apa? Negara dan keluarganya tidak. Kok ada kata defisit, berarti ternyata memang perusahaan. Sekarang universitas Anda itu lembaga pendidikan apa lembaga bisnis? Jelas. Jelas sekarang masalahnya. Parpol itu tempat berkumpulnya orang-orang yang akan mengabdi, memberikan dirinya untuk menumbuhkan kemungkinan-kemungkinan rakyat menjadi sejahtera dan berkeadilan, ataukah mereka cari karier pribadi dan uang sebanyak-banyaknya? Saya bisa perlebar, tapi saya akan fokuskan.
Jadi bangsa Indonesia lebih membutuhkan parpol apa membutuhkan ini? Bangsa Indonesia lebih membutuhkan Yusuf Kala apa Dik doang? Saya tidak keberatan Anda membantah, silakan maju. Tapi saya cuma ngomong terminologinya begini. Betul nggak? Jadi milih mana? Ada parpol banyak sampai 44. Nggak ada Dik doang dan anak-anaknya serta seperti ini di seluruh Indonesia, ataukah nggak ada parpol asalkan ada yang begini-begini? Mohon dibawa pulang ya kesadaran ini ya. Jelas ya masalahnya. Sementara siapakah yang sesungguhnya mendapatkan hak untuk diberi penghargaan oleh keuangan negara? Sekarang saya tanya, satu parpol dapat subsidi berapa? Berapa? Siapa yang punya data? Berapa? Oke, jadi umpamanya Demokrat itu kira-kira dapat subsidi berapa? 15 M. Dik dapat subsidi berapa dari pemerintah Republik Indonesia? Jawabnya jangan gitu, Dik. Kami dapat 3 M. Bilang gitu. Iya tuh, dapat 3 M. M itu mbahmu. Itu caranya. Kalau kurang jelas, kami dapat subsidi dari pemerintah 3 M. M itu matamu. Caranya berdiplomasi itu bagaimana orang yang seharusnya marah sama Anda terlanjur tertawa. Kita, saya mau ditangkap demo, nemenin teman-teman UGM untuk pertama kalinya demo lagi setelah sekitar 10 tahun lebih nggak ada demo. Terus kita larikan Taufik Razen, kita larikan ke desa Rizal Malarangeng, kita larikan ke desa Brotoseno semua. Tinggal saya sendiri di tempat demo itu karena saya nggak bisa lari karena sound system untuk halo saudara-saudara itu memakai akinya jeep saya. Bukan saya pemberani sehingga saya tidak lari, tapi saya tidak mungkin lari karena masih harus ngangkut aki. Sehingga saya tertinggal sendirian, ada Danrem, ada Kapolda, ada tentara, polisi berkumpul semua, tinggal diambil. Daripada mereka mendatangi saya, mending saya langsung mendatangi mereka. Wong cuman mau sengsara aja kok nunggu-nunggu, tak sengsara pisan. Saya langsung datang ke Danrem dan saya tanya, Pak, piye apik ora gitu ya. Dia langsung apik. Selesai masalah. Dia pasti tersugesti untuk bilang apik gitu. Begitu dia bilang apik, beres. Begitu aku umpamanya saya ditangkap, loh cari HP Danrem lo ya bilang loh. Itu teman-teman sekalian, banyak cerita mengenai begitu-gitu, tapi intinya adalah mari kita pahami pentingnya ini. Tidak hanya ibadah itu juga punya detail. Sebelum saya ngomong mengenai beliau ini dan Al-Quran sedikit ya, juga ada bapak-bapak kiai, ada teman-teman dari Nahdlatul Ulama dari Tangerang Selatan, Tangsel ya, dan sebagainya. Ada yang usul terminologi.